Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasi Vivari, ngobrol bareng bersama ahli gizi. Nah, pada waktu beberapa bulan kemarin atau waktu ya tepatnya, kita Indonesia dihebohkan oleh salah satu susu, sebut saja susu hewan yang katanya bisa membuat atau sebagai obat COVID. Apakah itu benar? Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita bahas bareng-bareng pada video kali ini. Saksikan video ini secara lengkap dan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih. Nah, sekarang kita bahas mengenai persusuan yang lagi booming sekarang. Sebenarnya itu kan kalau kita cermati, susu itu terutama bersumber dari susu sapi tepatnya kan. Nah, di dalam pemrosesan susu sapi itu berbagai macam proses tuh ada. Mau bentuknya UHT, pasteurisasi, sterilisasi itu banyak dan semuanya ada plus minusnya dan kelebihannya masing-masing. Tentunya yang bisa menentukan ini adalah masing-masing produsen. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan apa sih kaitannya dengan COVID ini kan yang lagi heboh? Nah, kita cermati bahwa memang pada dasarnya secara umum protein dalam dari susu sapi itu sebenarnya disusun oleh dua protein yang disebut dengan ada protein susu itu dari whey dan juga kasein. Tentu presentasinya itu beda-beda teman-teman. Nah, sebagian besar memang susu sapi hampir sekitar 80% itu kasein dan juga 20% itu whey. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Sebenarnya juga yang di whey ini disusun oleh beberapa komponen ya. Ada alfa laktolbumin, alfa laktolglobulin, imunoglobulin sampai dengan albumin, kemudian laktoferin dan berbagai macam mungkin ada ditambahkan di sana. Dan itu yang bisa menyebabkan ataupun enak gitu minum susu, dan itu semua susu juga sebagian besar mengandungnya seperti itu. Dan kalau Anda cermati apa sih yang terjadi ketika pemrosesan susu itu terlalu tinggi gitu kan. Sebenarnya macam-macam ya. Ini ada yang proses miliar, yaitu pemrosesan pemanasan yang cukup tinggi. Makanya kalau teman-teman lihat itu produk susu tersebut itu sebenarnya warnanya itu agak gelap gitu ya, karena itu ada proses reaksi di dalam sana, reaksi miliar namanya. Apakah itu berpengaruh ataupun memang dari segi kandungan gizi memang secara umum tidak jauh beda. Sekali lagi ya, dari segi kandungan gizi tidak jauh beda mau berbagai macam susu, tapi yang jelas susu itu sifatnya tambahan bukan sebagai utama, karena sebagian besar adalah yang utama itu ya sebagian besar kita makanan-makanan, tapi kalau kita tambahan-tambahan yang lain monggo silakan. Bagi teman-teman ada juga kan yang alergi susu sapi misalkan, nah itu sebenarnya protein juga bisa didapatkan dari yang lain, entah dari kalau sesama susu bisa dari susu kedelai gitu kan, ataupun protein-protein hewani lainnya, ada telur atau daging atau protein nabati, tahu, tempe, dan semuanya itu mengandung protein, tentu yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan panik buying, karena justru yang membuat panik itu yang membuat tubuh kita ini tidak nyaman gitu kan. Nah, kalau udah panik kemudian ya kita itu yang dikhawatirkan malah terjadi penyebaran di kondisi tersebut. Nah, tapi intinya adalah pada video ini saya ingin menjelaskan secara kandungan gizi itu tidak jauh beda dari susu-susuan. Kalau susu hewan tersebut kan banyak ya, ada yang singa, ada yang beruang, ada yang jerapah, gambar-gambarnya. Tapi yang jelas sebenarnya poinnya adalah susu itu adalah tambahan. Dan sekali lagi dari segi kandungan gizi itu tidak jauh beda, dan sebagian besar susu sapi kita itu juga ditambahkan zat gizi, kita sebutnya adalah difortifikasi. Nah, memang kalau teman-teman lihat nanti dicek di dalam kandungan gizinya ada macam-macamnya tuh. Nah, itu biasanya sudah ditambahkan ataupun yang bermanfaat bagi tubuh kita. Makanya kalau beli susu jangan hanya yang buy one get one atau yang promo, tapi kita lihat kandungan gizinya. Apakah ini apa aja sih kandungan gizinya? Nah, itu yang harus kita cermati. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mendapatkan informasi
terutama terkait dengan banyaknya beredar informasi terkait COVID gitu ya. Tapi yang jelas begini, kita harus mematuhi prokesnya, menggunakan 5M. Nah, terlebih dari yang susu-susuan ini, sekali lagi ya, ada susu yang paling baik sebenarnya teman-teman. Susu yang paling baik yang mengandung banyak banget manfaat bagi tubuh kita adalah susu ASI. Tapi susu ASI ya dikhususkan untuk bayi ataupun ASI eksklusif selama 6 bulan, bukan susu untuk suami. Jadi kalau misalkan ASI ya itu memang kalau disarankan memberikanlah ASI gitu kan maksimum selama 2 tahun, tapi ada disebut dengan ASI eksklusif itu 6 bulan. Jadi di 6 bulan itu dikasih ASI aja. Dan itu kandungan gizinya itu top marko, top fresh, kemudian lengkap, nggak pakai cuci-cucian, nggak pakai bayar, dan itu kandungan gizinya itu bagus sekali. Dan itu sekedar bercanda aja, tapi yang jelas dalam mendapatkan informasi terutama susu hewan ini kita harus bijak. Sekali lagi ya, baca label pangan, baca kandungan gizinya itu di belakang. Nah, dan juga dicek kadaluarsanya, itu bisa secara umum, tapi ya yang jelas kita harus cek kandungan gizinya sehingga kita mendapatkan informasi gizi secara lengkap. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat, di like, komen, dan juga di subscribe sehingga Anda mendapatkan informasi terkini terkait gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Terima kasih sudah menonton video ini secara lengkap. Bye-bye.